Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Bayangkan ketika seorang tenaga kerja, wanita asal Indonesia, bertemu dengan seseorang yang wajahnya sangat mirip dengannya. Tidak hanya sekadar mirip, wanita itu tiba-tiba meminta sang TKW untuk menggantikan dirinya selama 1 bulan penuh. Imbalannya tidak main-main, jumlah uang yang sangat besar dijanjikan padanya. Namun, siapa sangka, keputusan itu justru membawa sang TKW masuk ke dalam pusaran drama keluarga yang rumit, penuh rahasia dan emosi yang tak terduga. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Apa yang sebenarnya terjadi di balik kemiripan wajah mereka? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol suka, berlangganan channel ini, dan tulis komentar dari kota mana saja kamu sedang menonton. Saya doakan semoga rezekimu selalu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah siap, yuk kita mulai ceritanya. Welcome to Monteza Channel. Di sebuah hotel mewah di pusat kota Hong Kong, seorang wanita asal Indonesia sedang menjalani hari-harinya sebagai pekerja kebersihan. Namanya Sari. Ia sudah 2 tahun bekerja di sana, menjalani hidup sederhana, jauh dari keluarga, demi mengirimkan uang ke kampung halaman. Hari itu, Sari mendapat tugas membersihkan salah satu kamar suite paling mahal di hotel tempat ia bekerja. Kamar itu baru saja selesai digunakan oleh tamu penting, seorang sosialita terkenal, istri dari seorang pengusaha kaya raya di Hong Kong. Saat Sari sedang mengganti spray dan merapikan meja rias, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Seorang wanita elegan melangkah masuk dengan langkah cepat. Begitu mata mereka bertemu, keduanya langsung terdiam. Sari mematung. Wanita itu juga terpaku, wajah mereka sangat mirip. Begitu mirip, seakan-akan mereka kembar. Padahal, mereka tidak saling kenal, tidak punya hubungan darah, dan berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Wanita elegan itu tersenyum samar lalu mendekat. "Kamu dari Indonesia?" tanyanya pelan. Sari hanya mengangguk, masih bingung dengan apa yang sedang terjadi. "Aneh sekali, kamu mirip sekali denganku," lanjut wanita itu. Suaranya terdengar lebih dalam, penuh perhitungan. Percakapan singkat itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah Sari bayangkan seumur hidupnya. Ia hanya berpikir hari itu akan seperti biasa, bekerja, pulang, lalu istirahat. Namun takdir ternyata menyimpan rencana yang jauh lebih besar. Dan di balik kemiripan wajah itu, ada rahasia yang akan mengubah jalan hidup Sari selamanya. Hari itu, Sari tidak bisa tidur. Pikirannya terus kembali ke pertemuan aneh di kamar hotel mewah itu. Sosok wanita anggun, berpakaian mahal, dengan tas tangan mengkilap dan sepatu hak tinggi, namun yang paling tidak masuk akal adalah wajahnya. Wajah wanita itu sangat mirip dengan dirinya. Bahkan Sari sempat memandangi bayangannya sendiri di cermin untuk memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Keesokan harinya, saat sedang mengepel lantai lorong kamar eksekutif, seorang petugas keamanan hotel menghampirinya dan berkata, "Ada tamu yang ingin bertemu denganmu." Sari terkehut. Ia tidak pernah mendapat permintaan semacam itu sebelumnya. Dengan langkah hati-hati, ia mengikuti petugas itu menuju ruang pertemuan kecil di lantai paling atas. Di sana, duduklah wanita yang kemarin ia temui. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Clara. Wajahnya tetap tenang, senyum tipis tersungging di bibirnya. Namun sorot matanya tajam, seolah sedang menilai Sari dari ujung kepala sampai kaki. Clara menyuruh pelayan keluar, lalu menatap Sari lekat-lekat. "Kamu tahu tidak, aku sudah lama merasa jenuh. Hidupku tidak seperti yang orang kira. Semua ini, rumah besar, perhiasan, pesta dan suami kaya, hanya membuatku lelah. Aku ingin pergi. Aku ingin menghilang sejenak. Dan kamu adalah kesempatan yang datang tepat pada waktunya." Sari hanya diam. Ia tidak mengerti apa maksud wanita itu. "Aku ingin kamu berpura-pura menjadi diriku selama 1 bulan," ucap Clara dengan nada yang serius. "Kamu tinggal di rumahku, berpakaian sepertiku, berbicara seperti aku, dan menjalani kehidupanku." Sari tersentak kaget. Matanya membesar. Ia mengira itu hanya candaan atau bagian dari acara televisi tersembunyi. "Aku tidak bercanda," lanjut Clara. "Aku akan membayar kamu dengan sangat layak. Uang tunai, cukup untuk keluargamu di kampung, membangun rumah baru, dan membuka usaha." Sari masih bingung. Bagaimana mungkin seseorang begitu saja mempercayakan hidupnya kepada orang asing? Ia bertanya pelan, "Kenapa saya?" Clara tersenyum sinis. "Karena kamu tidak punya siopo-siopo di sini.
karena kamu tidak akan macam-macam, dan karena kamu tahu hidup tidak mudah. Aku tahu kamu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Sari merasa dadanya sesak. Tawaran itu terdengar gila, tapi juga terlalu besar untuk diabaikan. Selama ini ia bekerja siang malam untuk mengirim uang ke ibunya yang sudah tua dan adiknya yang belum tamat sekolah. Semua itu kini terasa begitu dekat untuk diubah hanya dalam waktu 1 bulan. Namun ia juga takut. Bagaimana jika ia ketahuan? Bagaimana jika keluarganya di kampung tahu bahwa ia menyamar menjadi orang lain? Bagaimana jika semua ini hanyalah jebakan? Melihat kebingungan di wajah Sari, Clara mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah dompet kecil berisi lembaran uang. Lalu ia menyodorkannya ke Sari. Anggap ini sebagai uang muka. Kalau kamu setuju, besok sore kita mulai. Aku akan ajarkan semuanya. Kamu tidak perlu takut. Tidak akan ada yang mencurigai. Keluarga suamiku bahkan tidak terlalu peduli padaku. Mereka justru membenciku. Kamu hanya perlu duduk diam dan memainkan peranmu dengan tenang. Sari menatap uang di tangannya. Jumlahnya lebih banyak daripada seluruh tabungannya selama 2 tahun bekerja. Tangannya gemetar. Pikirannya berputar-putar. Ini bukan lagi tentang uang. Ini tentang siapa dirinya. Tentang batas antara benar dan salah. Dan tentang jalan hidup yang mungkin tidak bisa ia mundurkan lagi. Setelah lama terdiam, akhirnya Sari mengangguk pelan. Ia tidak tahu kemana jalan ini akan membawanya. Tapi ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah keputusan ini. Sore itu, tepat seperti yang dijanjikan, Sari datang ke tempat yang telah ditentukan. Sebuah apartemen mewah di pusat kota, tempat Clara tinggal diam-diam selama beberapa hari terakhir. Di sana, ia mulai dilatih dengan sangat detail. Bagaimana cara berjalan, cara memegang gelas anggur, cara tertawa di depan orang kaya, hingga bagaimana ia harus bersikap dingin seperti Clara yang asli. Clara memandunya dengan tegas, namun tidak kasar. Sari memperhatikan dengan saksama, berusaha menghafal setiap gerak-gerik dan intonasi suara. Meski tubuh mereka serupa, tapi cara bicara dan ekspresi wajah mereka sangat berbeda. Clara terbiasa berbicara lambat, dengan nada datar namun tajam. Sari harus berlatih keras untuk meniru itu. Dalam waktu 2 hari, Clara merasa Sari sudah cukup bisa mengambil peran. Kamu tidak perlu sempurna, katanya. Mereka tidak terlalu peduli, yang penting kamu tidak terlihat terlalu baik. Aku selama ini juga tidak mereka anggap. Hari keberangkatan pun tiba. Clara pergi ke bandara, menggunakan nama palsu, meninggalkan kehidupan nyatanya untuk bersenang-senang entah kemana. Sari, mengenakan gaun mahal dan perhiasan asli, masuk ke dalam mobil pribadi yang menjemputnya. Di kursi belakang mobil itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sari merasa berada di dunia lain. Dunia yang dulu hanya bisa ia lihat dari televisi. Rumah Clara berdiri megah di atas bukit, menghadap kota yang gemerlap. Pintu gerbang terbuka otomatis. Seorang sopir membukakan pintu untuknya, dan pelayan menyambut dengan membungkuk hormat. Semuanya terasa asing, mewah, dan menakutkan. Begitu masuk ke dalam rumah, Sari langsung merasakan udara yang dingin. Bukan karena mesin pendingin, tapi karena suasana di dalamnya. Rumah besar itu sepi, tenang, namun penuh tekanan. Dindingnya dihiasi lukisan mahal, lantainya mengkilap, namun tidak ada kehangatan sedikit pun. Seorang pria paruh baya muncul dari tangga lantai 2. Wajahnya tampan, rapi, dan sorot matanya tajam. Ia adalah suami Clara. Namanya Adrian. Seorang pengusaha sukses yang dikenal dingin, tegas, dan nyaris tidak pernah tersenyum. Sari hampir lupa bernapas. Inilah momen paling menegangkan. Adrian berdiri, beberapa langkah di depannya, menatapnya dalam diam. Kamu pulang juga akhirnya, ucapnya datar. Lalu berlalu begitu saja. Tidak ada pelukan, tidak ada senyum, tidak ada pertanyaan kemana saja istrinya pergi selama ini. Seolah kehadiran Clara atau siapapun dirinya saat ini tidak penting sama sekali. Malam itu, Sari makan malam di ruang makan yang luas, hanya ditemani suara sendok dan garpu. Adrian duduk di seberangnya, membaca berkas kerja sambil sesekali mengangkat alis, tanpa bicara sepatah kata pun. Setelah makan, Sari diantar ke kamar utama. Kamarnya sendiri, kamar mewah dengan tempat tidur besar, lemari penuh pakaian mahal, dan meja rias yang dipenuhi parfum dan perhiasan. Namun, meski semuanya berkilau dan serba indah, Sari merasa terjebak di dalam gua yang sunyi. Rumah itu seperti museum, besar, dingin, dan tidak ada satupun senyuman yang hidup di dalamnya. Esok harinya, ia mulai mengenal satu persatu orang di rumah itu. Ada kakak iparnya yang sinis,
mertua yang penuh curiga, dan seorang pelayan muda yang selalu menunduk setiap kali berbicara. Semua orang menjaga jarak. Mereka memandangnya seolah ia adalah ratu yang mereka tidak sukai. Mereka hormat karena harus, bukan karena cinta. Dan Sari segera menyadari satu hal penting. Tidak ada satupun orang di rumah itu yang benar-benar menyukai Clara. Namun mereka tidak tahu bahwa wanita yang kini berdiri di hadapan mereka bukanlah Clara yang selama ini mereka kenal. Sari merasa gugup setiap kali berjalan melewati lorong rumah, takut jika rahasianya terbongkar. Tapi di balik rasa takut itu, perlahan tumbuh perasaan lain. Perasaan bahwa ia tidak hanya berpura-pura menjadi orang lain, tapi juga membawa sesuatu yang baru ke dalam rumah itu. Sesuatu yang sudah lama hilang. Keangkatan hari demi hari berlalu, dan Sari mulai terbiasa menjalani kehidupan mewah yang dulu hanya bisa ia impikan. Ia sudah hafal rute dari kamar tidur ke ruang makan, tahu jam-jam kapan harus duduk diam di ruang tamu, dan terbiasa meminum teh mahal yang rasanya menurutnya biasa saja. Namun, satu hal yang belum terbiasa adalah rasa sepi yang terus menggantung di udara. Di rumah sebesar itu, tidak pernah terdengar suara tawa. Tidak ada percakapan hangat. Yang ada hanya bisik-bisik pelayan, langkah kaki yang hati-hati, dan tatapan sinis dari orang-orang yang tinggal di sana. Namun, tanpa ia sadari, kehadiran Sari perlahan mulai membawa perubahan kecil. Semuanya dimulai dari hal sederhana. Suatu pagi, saat seorang pelayan muda menjatuhkan nampan di dapur, Sari, yang biasanya hanya lewat begitu saja, justru berhenti, membantu mengangkat gelas yang pecah, dan menepuk pelan punggung pelayan itu sambil berkata, "Tidak apa-apa, namanya juga manusia. Pasti pernah salah." Pelayan itu menatap Sari dengan mata berkaca-kaca. Ia seolah tidak percaya bahwa Nyonya Clara bisa mengatakan kalimat sehangat itu. Hari lain, ketika sang mertua batuk-batuk saat sarapan, Sari spontan menuangkan segelas air hangat dan menaruhnya di depan wanita tua itu. Mertua Clara yang selama ini terkenal tajam dan dingin, hanya memandangi menantunya itu dalam diam. Tidak berkata apa-apa. Tapi sorot matanya tidak lagi sekeras dulu. Sedikit demi sedikit, orang-orang di rumah itu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sari tidak menyadari bahwa sikap lembut dan ketulusannya mulai mencairkan kebekuan yang selama ini membelenggu rumah besar itu. Yang paling mencolok adalah perubahan yang terjadi pada Adrian, suami Clara. Awalnya, Adrian tetap bersikap dingin. Ia selalu sibuk dengan pekerjaannya, menghindari percakapan, dan tidak pernah menunjukkan emosi. Namun suatu malam, saat Sari menyajikan makan malam dengan masakan sederhana yang ia pelajari dari dapur, Adrian tampak terkejut. "Apa ini?" "Tanyanya, sup ayam buatan sendiri," jawab Sari dengan tenang. "Biasanya kamu memesan makanan dari restoran." Sari tersenyum. "Saya hanya ingin mencoba sesuatu yang berbeda." Adrian diam. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia menghabiskan isi mangkuknya tanpa banyak komentar. Dan sejak hari itu, ia mulai lebih sering duduk makan bersama, bahkan kadang bertanya, "Hari ini kamu masak apa?" Hubungan mereka yang semula dingin perlahan berubah. Adrian mulai melirik Sari ketika ia tertawa kecil saat menonton acara televisi. Ia mulai meninggalkan ponsel saat makan malam, dan pernah sekali tersenyum ketika Sari menjatuhkan sendok dan berkata, "Waduh, saya ceroboh." Senyuman kecil itu, meski cepat menghilang, bagi Sari terasa seperti matahari pertama setelah musim dingin panjang. Sari tahu, ia mulai menyentuh sesuatu yang selama ini terkunci rapat di dalam hati pria itu. Namun di balik semua kehangatan yang mulai tumbuh, Sari sadar akan satu kenyataan penting. Ia bukan Clara. Ia hanya seorang wanita biasa dari kampung yang sedang memerankan kehidupan yang bukan miliknya. Tapi mengapa semua ini terasa begitu benar? Mengapa keluarga yang dulu tidak pernah mengenal cinta kini mulai menunjukkan kehangatan? Justru karena kehadiran seseorang yang seharusnya hanya menjadi pengganti sementara, dan yang lebih membingungkan lagi, mengapa hatinya mulai berdebar setiap kali menatap wajah Adrian, pria yang seharusnya menjadi suami orang lain. Sari tidak tahu kemana arah semuanya akan berjalan. Tapi satu hal yang ia sadari, ia telah menjadi bagian dari keluarga itu. Bukan karena kebohongan, tapi karena ketulusan. Dan itulah yang tidak pernah dimiliki oleh Clara yang asli. Waktu berlalu tanpa terasa. Sudah hampir sebulan sejak Sari mengambil alih kehidupan Clara. Apa yang awalnya hanya peran pura-pura, perlahan mulai terasa seperti kenyataan. Ia tidak lagi hanya meniru gaya bicara atau sikap Clara.
Ia mulai menjalani hari-hari itu dengan perasaannya sendiri. Ia bukan lagi wanita pengganti. Ia telah menjadi bagian dari rumah itu. Seseorang yang diharapkan hadir di meja makan. Ditanyai kabarnya oleh pelayan. Bahkan dibicarakan dengan nada kagum oleh kakak ipar yang dulu selalu memandang sinis. Dan Adrian, pria itu bukan lagi sekadar bayangan dingin yang duduk di seberang meja. Ia mulai terbuka, mulai tersenyum, bahkan pernah mengantar Sari ke taman di belakang rumah. Hanya untuk sekadar minum teh dan berbicara tentang masa lalu. Dalam percakapan yang tidak direncanakan itu, Adrian berkata pelan, "Entah mengapa, kamu terasa berbeda. Tapi justru, sekarang aku merasa ini rumah." Sari hanya bisa menunduk. Hatinya sesak. Ia tahu itu bukan kalimat untuknya. Itu adalah kalimat yang seharusnya diterima oleh Clara, wanita yang ia gantikan. Tapi, selama ini, Clara tidak pernah benar-benar menjadi rumah bagi siapapun. Lalu, hari itu pun datang. Sore yang mendung. Awan menggantung rendah di langit Hong Kong. Petugas keamanan rumah memberitahu bahwa ada tamu tak dikenal yang datang dengan mobil mewah. Pintu rumah terbuka. Seorang wanita turun dari mobil dengan langkah angkuh. Rambutnya ditata sempurna, wajahnya tertutup kacamata hitam. Ia berdiri di depan pintu, mengangkat dagunya, lalu berkata dengan suara tajam, "Bukakan pintu, aku, Clara." Suasana rumah langsung berubah. Pelayan bingung, mertua terdiam. Adrian muncul dari ruang kerja dan berdiri membeku di depan tangga. Clara yang asli. Telah kembali. Sari, yang baru saja turun dari kamar lantai atas, melihat sosok itu berdiri di depan pintu. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya sendiri dari luar. Wanita yang sombong, penuh percaya diri, dan membawa aura yang begitu berbeda dari ketulusan yang selama ini ia berikan. Clara masuk, menatap semua orang dengan dingin. Ia tampak kaget karena tidak ada satupun orang yang menyambutnya seperti biasanya. Tidak ada pelukan, tidak ada kalimat selamat datang kembali. Semua hanya berdiri mematung. Adrian menatap Clara dengan pandangan rumit. Lalu, tanpa banyak bicara, ia berkata, "Naiklah ke kamar. Kita bicara nanti." Clara yang biasanya akan melawan, kali ini diam. Beberapa jam kemudian, Clara memanggil Sari untuk bertemu secara pribadi. Mereka duduk berhadapan di ruang baca. "Aku tidak menyangka," ucap Clara datar. "Kamu berhasil terlalu baik." Sari tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menunduk, tangan gemetar di pangkuan. "Kau tidak hanya meniru aku, kau membuat mereka semua mencintaiku. Atau lebih tepatnya, mencintaimu sebagai diriku," lanjut Clara dengan nada yang hampir seperti cemburu. "Kau membuat suamiku tersenyum. Kau membuat ibu mertuaku memujiku. Kau mencuri semuanya." Sari menggeleng pelan. "Saya hanya berusaha bersikap baik. Saya tidak berniat." "Sudah," potong Clara. "Aku akan ambil kembali hidupku. Mulai besok, kamu keluar dari rumah ini, ambil uangmu, dan lupakan semuanya." Kalimat itu seperti palu yang menghantam dada Sari. Ia tahu, sejak awal, inilah akhirnya. Ia bukan Clara. Ia tidak punya hak atas rumah itu, keluarga itu, atau cinta yang mulai tumbuh di dalamnya. Malam itu, Sari duduk di tepi tempat tidur, menatap cermin. Ia tidak lagi melihat wajah Clara. Ia melihat dirinya sendiri. Seorang perempuan sederhana yang hanya mencoba bertahan hidup. Tapi kini, ia menyadari bahwa dalam 1 bulan terakhir, ia telah memberikan sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh kekayaan, kehangatan, ketulusan, dan cinta. Dan justru karena itu, Clara merasa terancam. Pertanyaannya, sekarang, apakah semuanya benar-benar akan berakhir di sini? Atau takdir masih menyimpan satu kejutan terakhir? Pagi itu, rumah besar di atas bukit terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara Adrian membaca koran. Tidak ada sapaan dari pelayan. Bahkan suara alat makan di meja pun terdengar sepi. Clara sudah kembali sepenuhnya mengambil alih perannya. Ia duduk di meja makan dengan gaun mahal, wajah rapi, dan sikap angkuh yang selama ini dikenalnya sebagai perisai. Namun tak ada satupun dari mereka yang bersikap seperti dulu. Mertua yang biasanya menyambut dingin, kini hanya mengangguk pelan. Kakak iparnya tidak lagi mengomentari penampilan. Para pelayan pun bergerak dengan canggung, seperti berjalan di atas kaca yang bisa pecah kapan saja. Dan Darian hanya duduk, menatap kosong ke arah piringnya. Sari sudah mengemasi barang-barangnya. Semua pakaian mewah yang pernah ia pakai saat menyamar sebagai Clara
telah dikembalikan ke lemari. Ia kembali mengenakan baju sederhana seperti sebelum semuanya dimulai. Tas kecilnya tergantung di bahu, dan di dalamnya ada amplop tebal berisi uang. Pembayaran atas 1 bulan kehidupan yang bukan miliknya. Namun, bukan uang itu yang membuat dadanya berat. Yang membuat langkahnya lambat adalah kenangan. Kenangan tentang tawa pelayan yang kembali terdengar. Tentang secangkir teh bersama Adrian di taman belakang. Tentang rasa hangat yang sempat tumbuh meski hanya sebentar. Sebelum meninggalkan rumah, ia berdiri sejenak di ambang pintu ruang tamu. Adrian ada di sana, duduk seorang diri. Mereka saling memandang. Sunyi. Sari menunduk. Terima kasih sudah membiarkan saya tinggal di sini. Maaf kalau selama ini saya hanya berpura-pura. Adrian berdiri. Ia berjalan mendekat. Perlahan. Kamu tidak pernah berpura-pura, Sari, ucapnya. Justru selama kamu di sini, rumah ini terasa hidup. Semua orang bisa merasakannya. Sari menggigit bibirnya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Tapi saya bukan Clara, dan saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Saya harus kembali ke dunia saya. Dunia yang tidak punya pintu sebesar ini. Adrian menarik napas panjang. Saya tahu, tapi saya juga tahu satu hal. Saya jatuh cinta. Bukan pada nama atau status. Saya jatuh cinta pada seseorang yang membuat saya merasa seperti manusia lagi. Sari memalingkan wajah. Hatinya ingin berlari ke arah pria itu, namun logika dan rasa hormat menahannya. Ada batas yang tidak bisa saya langkahi, ucapnya lirih. Saya tidak bisa mencuri tempat yang bukan milik saya, meski semua orang di rumah ini mungkin menginginkannya. Langkah kaki terdengar dari tangga. Clara muncul, menatap mereka berdua dengan sorot tajam, namun letih. Kau mencintai dia, Adrian? Tanyanya langsung. Adrian menoleh. Matanya tidak goyah. Aku mencintai wanita yang membuatku merasa utuh. Dan itu bukan kamu. Clara tertawa kecil, pahit. Akhirnya semua berbalik. Aku hanya ingin bersenang-senang. Tapi yang kuanggap lelucon justru mengajarkan semua orang di rumah ini apa arti cinta yang sebenarnya. Ia menatap Sari. Tidak lagi dengan amarah, tapi dengan sesuatu yang lebih dalam. Semacam rasa kalah. Kau menang, ucapnya pelan. Tapi tempat ini bukan untuk orang sepertimu. Dan kamu tahu itu. Sari mengangguk. Saya tidak butuh menang. Saya hanya ingin pulang. Ia lalu melangkah pergi. Keluar dari rumah itu, keluar dari kehidupan mewah yang pernah menyamarkan wajahnya. Dan kembali menjadi Sari, seorang perempuan biasa yang membawa satu hal yang luar biasa. Ketulusan hati. Beberapa minggu kemudian, di sebuah kamar kecil di hotel tempat Sari bekerja, ia kembali membersihkan kamar tamu. Namun kini, ada yang berbeda dalam sorot matanya. Ia lebih kuat, lebih tenang, dan dalam hatinya, ia tahu, cinta sejati memang tidak selalu harus dimiliki. Namun jika ketulusan pernah menyentuh hati seseorang, maka itu akan tinggal di sana selamanya.